belum ada namanya demo 212 di Jakarta. Al-Habib Umar dalam waktu sebelumnya berapa hari sampai di Jakarta, hadir acara di Istiqlal. Saya waktu itu masih dalam pengurus Majelis Rasulullah. Kita yang buat acara di Istiqlal waktu itu. Ribuan orang hadir, penuh semua orang hadir. Apa beliau sampaikan? Penyampaiannya indah. Tidak ada memihak kepada ini, memihak kepada itu. Beliau hanya katakan yang mau berdemo silakan berdemo. Kalau memang itu diperbolehkan oleh negara silakan, tidak ada masalah. Tapi kita harus apa? Harus bersatu, jangan jadi perpecahan. Kalau kita kan sekarang enggak. Oh saya alumni 212. Terus yang lain kenapa memangnya? Terus berselisih, terus merasa diri kita paling benar, terus yang lain salah. Ada contoh ini Pak, ini contoh. Inilah yang menjadikan perpecahan, inilah yang menjadikan orang-orang sama satu sama lain itu berpisah. Ya jangan sampai seperti ini. Sampai beliau mengajak kita, membimbing kita. Saya kasih contoh satu kisah. Mungkin Bapak Ibu melihat di media sosial berita negeri Yaman bagaimana keadaannya sekarang. Gak ada pemimpinnya Pak, pemimpinnya kabur. Pemimpinnya kabur. Negeri Yaman itu luar biasa. Zaman saya dulu belajar di Yaman 2002 sampai 2007 itu $1 masih kurang lebih 200 real atau $100 itu 20.000 Yaman, real Yaman. Sekarang $100 itu sudah 120.000 real Yaman. Bensin sulit nyarinya. Kadang datang seminggu nggak ada. Sekarang kondisi. Tapi kalau kita cerita tentang kota Tarim, kota Hadramut, itu tenang, damai. Tidak ada yang berselisih dalam pemahaman, tidak ada yang ribut, tidak ada yang saling satu sama lain gaduh, tidak ada. Bahkan mohon maaf saya sampaikan ya, kemarin waktu corona kita semua ramai, kebingungan ya. Semua pakai masker, semuanya sampai masjid sepi, orang tidak mau datang ke masjid atau dilarang datang ke masjid. Mohon maaf saya sampaikan, waktu di Hadramut itu masjid tidak ada yang ditutup Pak, kegiatan tidak ada yang berhenti. Jadi 3 tahun belakangan ini mereka berjalan terus maulid loh, bahkan maulidnya makin ramai, pengajiannya makin ramai. Boleh lihat di YouTube ada. Mundur 2 tahun, 1 tahun sebelumnya, 3 tahun bahkan. Sampai saya sendiri, ya Allah, saya di rumah nggak bisa kemana-mana. Kemarin kan kita corona nggak boleh kemana-mana. Katanya nggak boleh keluar, 3 bulan nggak boleh keluar. Saya di rumah aja, cuma ke tempat buku, ke kamar mandi, tempat buku, kamar mandi, begitu aja. Tidur, makan, begitu aja. Batu saya di rumah Pak. Tapi saya lihat foto teman-teman saya jalan-jalan, saya bilang, waduh, saya doang kayaknya yang ada di rumah sendirian. Ya orang pada jalan-jalan. Saya perhatikan, Masya Allah, sampai lihatnya nikmat. Ya mohon maaf, saya sebut satu juga nggak ada yang pakai masker. Apa nggak ada corona, Habib di sana? Kata siapa nggak ada corona? Ada corona Pak. Di sana sudah siapkan kemah-kemah, tenda-tenda darurat. Tapi satu nggak ada yang datang. Percaya atau tidak percaya? Satu nggak ada yang datang. Sampai saya bilang gimana corona di sana? Apaan corona? Nggak ada yang datang. Pengajian jalan, ibadah jalan, sholat Jumat terus. Tidak ada yang berhenti sama sekali. Bukan tidak ada corona, bukan tidak ada yang sakit, ada. Tapi mereka tetap. Jangan sampai terpecah belah. Kita urusan corona aja jadi pecah belah. Jadi ribut, jadi ini, jadi berselisih. Makanya jangan sampai kita terbawa. Makanya pesan saya terakhir, mari kita bersatu. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Dengan harga apapun. Demi Allah saya sampaikan, saya bersumpah demi Allah, dengan harga apapun jangan sampai kita terpecah belah. Mau siapa besok yang jadi pemimpin? Silahkan jadi pemimpin. Kita nggak perlu berpecah belah karena pemimpin. Orang satu pilih A, yang satu pilih B, berantem. Ternyata A, B dua-duanya jadi pemerintah. Ngomong apa? Nah, ini nyata loh ya. Jadi kita belajarlah dari apa yang terjadi itu belajar. Makanya saya hanya berpesan satu, tetap lurus. Kita istiqomah. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Udah jangan berpaling kanan kiri lah. Ayo lakukan semua dalam ibadah.
bermuamalah, berkeluarga, bertetangga, bersahabat, bersaudara, semua jadikan dalam ibadah. Tidak perlu berpaling. Karena mohon maaf, orang-orang kita senang berpaling. Ada isu baru, paling kanan. Ada isu kiri, paling kiri. Ini orang kita senang. Ya mohon maaf, saya sampaikan, jangan kita mau disibukkan dengan isu kabar berita yang tidak membawa semangat kita dalam ibadah pada Allah. Mulai sekarang ada isu, ada kabar berita yang tidak menjadikan kita meraih ridha Allah, lebih baik tidak usah kita baca, tidak usah kita lihat. Berita-berita, kabar-kabar yang tidak menjadikan kita bertambah taat kita pada Allah, lebih baik. Kalau ada berita, kabar yang baik, baru. Apa berita kabar baik nih? Saya kabar berita ya, saya kasih. Sebentar lagi ini bulan-bulan Safar, sebentar lagi Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Ada kabar yang lebih indah dari ini. Oh, nanti setelah Rabiul Awal menyambut lagi bulan Rajab, Sya'ban, bulan Ramadan, bulan yang indah. Ini kabar-kabar indah. Musimnya ibadah, musim ketaatan, musim kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar yang perlu kita dengar. Yang lain tidak. Karena mohon maaf saya sampaikan, orang kita senang dengar berita-berita, kabar-kabar, isu-isu yang tidak bermanfaat. Saya kasih contoh, sebelum Ramadan berapa tahun yang lalu ada Piala Dunia, orang-orang sibuk dengan Piala Dunia. Nggak tahu tahun ini juga kayaknya ada Piala Dunia. Nanti lihat orang-orang sibuk bicara Piala di mana-mana, sampai kadang-kadang di warung kopi bicara Piala Dunia, sampai di masjid ada yang bicara Piala Dunia juga. Berapa tahun lalu Ramadan sibuk dengan pemilu. Wah, di mana-mana orang bicara pemilu. Ya, pemilu laksanakan, nggak perlu kita jadikan kita terfokus. Kita jadi pemimpin juga bukan. Berapa tahun lalu sibuk dengan corona. Orang semua mau Ramadan, mestinya musim ibadah, taat, malah ngomongin corona. Ya mohon maaf, orang kita terbawa dengan isu. Saya kasih contoh. Sebelum bulan Ramadan kemarin, saya mengisi kuliah subuh seperti ini di satu masjid di Jakarta. Selepas saya kuliah subuh selesai, ada bapak-bapak datang kepada saya. Wajahnya serius. Tiba-tiba dia bilang gini, Habib, di dunia kacau Habib. Rusia sama Ukraina perang Habib. Perangnya dampaknya luar biasa. Negeri kita pun terdampak. Indonesia terdampak. Nanti begini Habib. Begitu. Akan terjadi begini. Akan terjadi begitu. Langsung memprediksi begini begitu. Saya cuma lihat-lihat begini. Selesai si bapak bicara. Masya Allah Pak. Bapak subuh-subuh udah mikirin Rusia sama Ukraina. Saya Pak lagi mikirin. Saya hari ini mau beli nasi uduk di mana? Saya pikirin itu. Pagi mau sarapan di mana saya? Itu yang saya pikirin. Saya nggak mikirin mau Rusia sama Ukraina perang. Insya Allah dalnya nggak bakal sampai ke Singkawang. Insya Allah. Betul apa salah saya ngomong? Tapi mohon maaf, orang kita terfokus, terbawa dengan itu. Berita-berita isu-isu. Jadi kita akhirnya jadi perselisihan yang terjadi. Cukuplah kita fokus, cukuplah kita ibadah. Makanya pesan saya satu. Ketika kita senang, sesenang-senangnya kita, jangan pernah lupakan ibadah. Saat kita senang, jangan pernah lupa ibadah. Berapa banyak orang senang menikahkan anaknya, mengadakan pesta dari pagi sampai malam, lupa sholat. Ketika kita sedih, sesedih-sedihnya kita, seberat apapun masalah kita, jangan pernah lupakan ibadah. Andai Allah berikan masalah dalam hidup kita, goncang, hidup kita goncang, punya masalah sebesar apapun, seberat apapun, jangan tinggalkan ibadah. Andai keluarga kita diberi masalah ujian, istri kita, anak kita, jangan pernah tinggalkan ibadah. Andai kampung kita diberi ujian oleh Allah, ada kegoncangan, ada masalah yang terjadi, jangan lupa ibadah. Andai negeri kita goncang, andai dunia goncang, seperti corona terjadi atau apapun, jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena ini satu-satunya modal utama kita agar kita semua bisa menemui penghujung ajal kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Waliyadzubillah Pak, kalau kemarin yang meninggalkan sholat Jumat, mereka tidak sholat Jumat di rumah karena dengan alasan corona, kalau Allah ambil nyawanya dalam meninggalkan sholat, bagaimana keadaan?
Orang lagi senang meninggal di masjid, sujud meninggal. Kita lihat berita ada orang meninggal lagi khutbah, ada orang meninggal lagi zikir, ada orang meninggal lagi mengaji Quran, ada orang meninggal lagi sujud. Kita lagi mau meninggal macam itu. Kita lagi pengen meninggal macam itu. Tapi apa? Mereka jauhkan kita dari itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah jauhkan kita dari setiap keburukan, afat dunia, afat akhirat, hal yang buruk di dunia, hal buruk di akhirat. Allah selamatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Allah beri kita kebahagiaan. Allah persatukan hati kita. Amin. Seperti pagi hari ini Allah mempersatukan jasad kita. Mudah-mudahan Allah persatukan hati kita. Amin. Semua tujuannya satu. Ustadz siapa saja, Habib siapa saja, Kiai siapa saja, tujuannya satu, mengajak kita ke jalan Allah. Lisanun wahid. Lisannya satu. Jadi nggak ada yang berbeda. Mungkin penyampaian beda, ada yang tegas, ada yang lembut, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi tujuan kita satu. Inilah yang menyatukan kita. Allah Jalla Jalla Jalla. Allahumma alif qulubana. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah.